Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mahfud. Pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang posisi anatomi, arah anatomi, bina anatomi, dan rongga tubuh. Untuk posisi anatomi, jadi kalau kita melihat gambar ini, ya, maaf ada bagian yang disensor ya. Jadi kalau posisi seperti ini merupakan posisi anatomi. Jadi posisi anatomi itu apa ciri-cirinya, apa sih karakteristiknya? Yaitu posisi anatomi, yaitu di mana tubuh kita posisinya tegak seperti ini, kemudian kaki sedikit berjauhan, kemudian telapak tangan menghadap ke depan, serta jempol menunjuk dari tubuh. Nah, ini merupakan posisi anatomi. Nah, ini gambar rangkanya. Kemudian untuk arah anatomi sendiri, ya. Jadi ada arah anatomi yang superior, di mana arti kata ini kan menuju ke atas, ya, atau menuju ke tengkorak, atau istilahnya itu ke kranial. Nah, sehingga arah superior itu karena menuju ke atas atau menuju ke kranial atau tengkorak, maka istilah superior ini disebutkan juga sebagai arah anatomi yang lebih dekat dengan kepala. Contoh misalnya mulut terletak superior terhadap dagu, ya. Jadi mulut itu letaknya di atas dari dagu. Kemudian ada arah anatomi yang inferior, kebalikan dari superior, atau mengarah ke bawah atau mengarah ke belakang. Diistilahkan dengan kaudal ya. Kalau pada hewan itu kaudal itu ke arah ekor. Tetapi karena kita manusia berdiri tegak, maka arah kaudal itu mengarah ke kaki atau ke bawah. Nah, sehingga inferior itu disebut juga arah anatomi yang lebih dekat pada kaki. Misalnya kalau pada bagian tubuh tertentu, misalnya pada pusat atau pada oblikat, ya, pusat itu terletak inferior terhadap payudara atau dada misalnya. Ini gambarnya. Jadi posisinya itu ke arah bawah ya, tanda panah ya, berarti ke arah kaki. Misalnya kalau pusat berarti letaknya itu di bawah dari payudara, gitu ya. Dan ada beberapa contoh. Atau kayak tadi misalnya berarti dagu inferior dari mulut, atau sebaliknya kalau superior ya. Oke, arah anatomi berikutnya yaitu arah anatomi anterior atau arah anatomi yang posisinya di depan, ya, atau lebih dekat ke arah depan. Misalnya pada lambung ya. Jadi posisi lambung itu terletak di depan dari limpa, atau posisi lambung itu letaknya anterior terhadap limpa. Berarti lambung itu posisinya di depannya limpa. Ya, seperti pada gambar ini, jadi ke arah, jadi bagian ini merupakan bagian dari anterior. Kemudian kebalikannya ada arah anatomi posterior atau arah bagian tubuh tersebut ke arah belakang atau lebih dekat ke belakang. Misalnya pada jantung, ya. Jantung itu letaknya posterior terhadap tulang rusuk. Berarti kalau kita bicarakan berarti tulang rusuk itu posterior dari jantung, gitu ya, atau sebaliknya, jantung itu letaknya posterior dari tulang rusuk, seperti itu ya. Misalnya seperti gambar ini, jadi gambar ini menunjukkan bahwa posisi bagian tersebut ke arah belakang, berarti posisinya posterior. Kemudian arah anatomi berikutnya ada istilah proksimal. Proksimal itu lebih dekat, ya, lebih dekat dengan batang tubuh atau pangkal, ya. Misalnya siku ya, siku itu terletak proksimal terhadap telapak tangan, ya, siku ya, terletak proksimal terhadap telapak tangan. Atau kalau pada organ kita itu atau pada bagian organ dalam tubuh kita itu tepatnya di sistem urinaria, ada yang namanya tubulus proksimal. Kenapa disebut tubulus proksimal? Karena letaknya dia lebih dekat dengan ginjal.
lebih dekat dengan glomerulus ya. Tubulus disebut tubulus proksimal karena lebih dekat dengan glomerulus. Kemudian kebalikan dari proksimal ya, ada distal atau jauh, arahnya lebih jauh dari batang tubuh atau pangkal ya. Misalnya pergelangan tangan terletak distal terhadap pangkal lengan ya, jadi posisinya menjauhi. Kalau proksimal tuh lebih dekat ya, atau mendekati. Kalau distal itu atau menjauhi. Jadi kebalikannya ya. Misalnya tadi ya, jadi pergelangan tangan ini menjauhi dengan pangkal lengan. Sehingga ada beberapa organ pada tubuh kita diberi nama distal. Makanya misalnya tubulus distal. Sama juga karena dia menjauhi glomerulus. Beda tadi proksimal lebih dekat ke glomerulus. Kalau tubulus distal menjauhi glomerulus. Nah, itu istilah proksimal dan distal. Kemudian arah anatomi berikutnya ada superficial atau lebih dekat ke permukaan. Ya, misalnya ya, otot kaki terletak superficial dari tulangnya. Ya, berarti dia mendekati permukaan. Ya. Kemudian ada profunda, kebalikan dari superficial, berarti menjauhi permukaan. Misalnya tulang hasta dan pengumpil ya, atau tulang radius dan ulna, os radius dan os ulna, letaknya lebih profunda dari otot lengan bawah. Itu contoh. Jadi superficial itu mendekati permukaan, profunda itu menjauhi permukaan. Arah anatomi selanjutnya yaitu arah anatomi intermediate. Arah anatomi intermediate ini merupakan arah anatomi yang strukturnya antara lebih ke arah medial atau lebih ke arah lateral. Seperti pada gambar ini ya. Kalau medial itu kan mendekati ke arah tengah, sedangkan lateral itu menjauhi posisi tengah ya. Jadi misalnya di sini ya. Jadi posisinya kalau intermediate itu posisinya jadi antara medial ya. Jadi bisa ke arah medial atau lebih ke arah lateral. Jadi tidak tepat pada posisi medial atau pada posisi lateral. Jadi antara ya. Jadi lebih ke arah medial atau lebih ke arah lateral. Misalnya posisi tulang selangka, ya tulang selangka di daerah sini ya. Posisi tulang selangka itu berada antara tulang dada, ya, sternum atau tulang bahu atau scapula. Seperti itu ya. Jadi itu contoh dari intermediate. Jadi scapula kan letaknya di sini ya, scapula atau tulang belikat. Nah, kalau tulang selangka kan di daerah sininya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada bidang anatomi. Jadi bidang anatomi itu merupakan bidang yang melalui tubuh dalam posisi anatomi. Jadi seperti gambar di sini. Jadi kalau kita berdiri tegak seperti ini, bagaimanakah bidang anatomi kita? Jadi bidang anatomi itu ada beberapa bidang. Yang pertama ada bidang median atau mid-sagittal. Jadi bidang median itu merupakan bidang yang membagi tepat tubuh menjadi bagian yang kiri dan bagian yang kanan. Jadi seperti ini. Jadi ini misalnya kita berdiri tegak seperti ini. Jadi bidang median itu, jadi kalau bahasa Inggrisnya itu kan ini ya, median atau sagittal plane. Jadi ini ya. Jadi yang membagi tubuh itu menjadi dua antara kiri dan kanan secara simetris atau sama besarnya. Jadi membagi dua tubuh ya, jadi yang kiri dan yang kanan. Jadi itu namanya bidang median atau mid-sagittal. Oke, itu tadi materi atau video tentang posisi anatomi, arah anatomi, dan bidang anatomi. Sedangkan untuk materi atau video tentang rongga tubuh, saya akan sajikan pada video-video berikutnya. Terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sampai jumpa. Bye-bye.